Ini yang ke-8 ya. Oh, 8 kalau salah. Terbang. tapi itu konsumsinya satu hari berapa kali? Saya pagi itu tidak, saya hanya Rasanya kayak malam koyo itu kurma, mengkonsumsi 2 sampai 3. Enak sekali. Udah nggak Iya. rasa bawang lagi ya? Ini para bangsa ada. nggak rasa bawang lainnya di mana? Nggak Nggak ada itu rasa bawang, nggak ada. Selamat pagi Pak Singgi dan kawan-kawan semua. Selamat pagi Pak Bagus. Sampun siang, nggih, sampun siang. Yes. Halo juga. Masih jam 10. Pak Aska. Ini udah jam 10 lebih nih, kita mulai ya. Nggih, monggo. Silakan Mas Singgi, silakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini kita mulai ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya tentang bawang hitam, black garlic gitu. Kita bahas dalam konsep bincang-bincang. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya, gitu. Tapi biar makin mantap, kita ada narasumber dari Balai Besar Litbang. Pasca panen pertanian di Bogor, itu namanya Bu Kirana Sanggrami. Ya. Nama lengkapnya itu Bu Kirana Sanggrami. Siapa? Iya, siapa? Sasmita Loka. Iya, betul Pak. Panjang. Sasmita Loka. Kalau dilihat dari namanya, saya sudah bisa menebak ini. Ini beliau masih dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dugaan saya merasa sedikit ternyata dari Purwokerto gitu. Putri Purwokerto yang sudah lama meneliti di Bogor. Nah, topik kita kali ini Bapak Ibu sekalian, bawang hitam dan kesaktiannya black garlic itu kayak apa? Karena meskipun black garlic ini sebenarnya powernya itu white power gitu. Energinya putih gitu. Biar jelas, biar lebih gamblang gitu, kita dengarkan aja ceritanya Mbak Kirana. Karena Mbak Kirana itu penelitinya, peneliti yang meneliti itu kemudian sudah memberikan pelatihan di mana-mana gitu ya. BIMTEK bimbingannya itu juga ditayangkan di YouTube. Bapak Ibu sekalian nanti bisa akses, akan saya bagikan nanti aksesnya di chat. Sudah ada 4 ini diseminasinya atau bimbingannya itu, BIMTEK-nya itu ada 4, membuat bawang hitam, membuat pastanya, sampai bikin keringnya jadi powder gitu. Jadi kalau pakai powder di kapsul itu mungkin lebih awet tadi. Masalah yang dihadapi oleh Mbak Titi, awetnya sampai berapa lama itu bisa terjawab. Ya. Enggak, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kirana. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Singgi, saya saat ini masih terdaftar sebagai peneliti di Balai Besar Pasca Panen Pertanian yang kebetulan diamanahkan untuk mencoba mengotak-atik tentang black garlic karena memang tahun kemarin ada permintaan untuk pelatihan dari Bank Indonesia. Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Singgih ya, bahwa bawang putih itu, black garlic itu merupakan bawang putih mentah yang mengalami proses pemanasan secara terus-menerus. Dan sebenarnya black garlic itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan memang sudah dikembangkan di Korea dan Thailand. Hanya mungkin istilahnya bukan black garlic ya, karena mereka menggunakan bawang hitam ini untuk keperluan kesehatan. Pada proses pembuatannya,
ada beberapa reaksi yang memang terlibat, dan 3 yang paling dominan itu diantaranya reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu reaksi antara asam amino dengan gula reduksi, dan di sini akan memecah fruktan menjadi gula sederhana. Jadi ini salah satu alasan kenapa black garlic itu rasanya manis, karena memang fruktan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, sehingga black garlic ini manis dan agak hilang rasa getir-getir dari bawang putih asli yang masih segar. Dan kandungan glukosa dari bawang tunggal itu memang lebih tinggi dibandingkan bawang cutting, sehingga black garlic yang dibuat dari bawang cutting itu memang terasa lebih asam dibandingkan black garlic dari bawang tunggal. Kemudian selain reaksi Maillard, ada juga reaksi enzimatik. Di sini enzim yang terlibat adalah enzim alinase yang mengubah alin menjadi S-alilcysteine. Jadi dalam bawang putih itu kan ada 2 senyawa yang dominan, yaitu alin dan alinase. Untuk alin ini dirombak oleh enzim alinase menjadi S-alilcysteine, dan S-alilcysteine itu yang berguna untuk kesehatan kita. Kemudian selain reaksi enzimatik, pemanasan ini juga akan mendegradasi kandungan alisin. Jadi alisin itu adalah zat yang terdapat di dalam bawang putih yang mempengaruhi aroma serta rasa getir dari bawang putih tersebut. Dan dengan pemanasan, terutama di atas suhu 30-40 derajat, alisin ini akan terdegradasi, sehingga black garlic sudah rasanya hilang, berbeda dari bawang putih yang masih segar. Dari proses fermentasi ini, black garlic memiliki kandungan polifenol sebanyak 9,3 kali lebih tinggi dibandingkan bawang putih segar, dan memiliki kandungan S-alilcysteine yang 5 kali lebih tinggi dibandingkan bawang segar. Kalau saya baca dari jurnal-jurnal, kalau bawang putih segar itu memiliki kandungan S-alilcysteine sekitar 20-30 mikrogram per gram berat kering, sedangkan kalau black garlic itu sampai 113 bahkan 130 mikrogram S-alilcysteine atau biasa disingkat dengan SAC. Next. Dan ini khasiatnya Bapak Ibu sekalian. Khasiat ini terkait dengan kandungan S-alilcysteine-nya yang tadi didegradasi dari alin yang terdapat dari bawang putih segar. Jadi black garlic ini bisa untuk meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, kemudian mengobati dan mencegah nyeri, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, kemudian menurunkan kadar gula darah, mencegah sakit jantung, dan masih banyak lagi. Tetapi kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Titi, bahwa metabolisme tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi ada yang sudah setahun 2 tahun mengkonsumsi black garlic belum ada efek sampingnya terhadap tubuh, tapi ada yang baru mengkonsumsi 2-3 kali itu sudah berasa. Dan memang kalau selama ini black garlic itu sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, sehingga kalau kita memiliki tekanan darah rendah, memang tidak dianjurkan untuk memakan black garlic karena ya Pak, saya sendiri jujur aja saya memiliki tekanan darah rendah ya. Jadi walaupun saya bikin black garlic, saya gak berani makan banyak-banyak karena kalau makan banyak-banyak itu malah pusing. Gitu. Ya gitulah rasanya. Next. Dan ini prosesnya memang sangat mudah. Jadi yang pertama bawang putih segar itu kita sortasi bahan bakunya. Jadi bahan baku yang digunakan itu adalah bawang yang memang harus benar-benar kering, Pak, karena kalau bawang putihnya itu basah akan berpengaruh ke rasa dan penampilannya. Dan gimana kita tahu bahwa bawang putih itu sudah kering atau tidak? Bisa kita pegang kalau udah kulit arinya itu kita pegang udah ada bunyi kremes-kremes gitu, berarti itu Pemberisik gitu ya? Ya, pemberisik itu kering. Nah, kalau basah nanti hasilnya
black garlic-nya itu agak-agak asem, Pak. Jadi tadi kan Bapak siapa yang tadi di awal itu, ya Pak Amul itu kan pernah bilang kalau pas awal-awal bikin rasanya asam, pas di akhir-akhir sudah agak manis. Jadi mungkin itu terkait dengan kadar air dari bahan bakunya. Kemudian kalau masih basah, bisa dibilang black garlic yang dihasilkan itu gosong. Jadi dari luar tampilannya itu memang sudah hitam, tapi ketika dibuka warnanya masih coklat dan sangat berair. Ya, kalau berair itu walaupun ada antibakteri di dalam bawang putih, tetapi kalau black garlic yang bisa dibilang itu gagal, itu baru seminggu 2 minggu itu sudah berjamur, Pak. Kemudian setelah disortasi kita panaskan. Di sini saya biasanya memanaskan itu sekitar 2 minggu, Bu. Walaupun 8 hari itu sudah hitam, tapi saya tetap teruskan sampai 14-15 hari. Karena kalau saya baca-baca itu, di pemanasan selama 8 hari, kandungan S-alilcysteinnya itu masih belum optimal, Bu. Jadi S-alilcysteine itu optimal setelah pemanasan 15 hari. Bahkan kalau black garlic buatan dari Cina, dari Korea itu biasanya dipanaskan sampai 30 hari, 45 hari, 60 hari. Walaupun setelah 15 hari itu kandungan S-alilcysteinnya memang meningkat. Semakin lama fermentasi, S-alilcysteinnya akan meningkat. Tapi kalau dijual itu kan biayanya sangat mahal ya untuk listriknya. Jadi sebenarnya 15 hari itu sudah cukup untuk kandungan S-alilcysteine yang tinggi. Kemudian kalau sudah selama 15 hari saya keluarkan dan saya sortasi kembali untuk bisa dikemas. Untuk pemanasan ini kita bisa menggunakan magic jar, magic comb. Yang penting kita setting dalam posisi warm atau menghangatkan. Bisa juga dengan oven. Cuma saya belum pernah mencoba memakai oven. Yang penting kondisinya itu dibuat suhu tinggi, kelembaban tinggi. Kalau suhu tinggi, kelembaban rendah, itu hasilnya akan kering. Seperti yang Bu Titi tadi sampaikan kan, memang setiap magic comb dan magic jar itu speknya beda-beda ya Bu. Yang jadi memang harus pintar-pintar memilih. Kalau saya kemarin menggunakan magic jar, kalau boleh sebut nama, mereknya Philips. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih berhasil. Kemudian saya juga pernah baca-baca lagi, ada salah satu paten dari Cina, itu yang memproduksi black garlic menggunakan lactic acid fermentation. Jadi mereka menggunakan bakteri lactobacillus untuk memfermentasi. Tapi setelah saya baca-baca dan cari-cari literatur lagi, ternyata kalau kita menggunakan bakteri lactobacillus, tetap aja diperlukan pemanasan, Pak, karena enzim alinase ini memang butuh panas. Oh, gitu. Tidak hanya butuh lactobacillus. Jadi lactobacillus itu hanya memperbaiki flavornya saja, flavor dan penampilannya. Setelah difermentasi menggunakan lactobacillus, tetap dipanaskan dengan suhu bertingkat. Halo? Suaranya hilang. Ya, sudah, Pak. Udah, oke. Ya. Ya, terdengar. Jadi dipanaskan suhu 85 sampai 90 derajat, kemudian diturunkan ke suhu 70 derajat, kemudian diturunkan lagi ke suhu 50 derajat. Dan kalau untuk dipraktekkan di penjual black garlic, sepertinya malah lebih repot ya dibandingkan kalau menggunakan magic comb biasa. Ya. Next. Ya, ini saya ambil gambar itu dari produsen Cina. Jadi kalau di Cina itu memang sudah ada yang benar-benar fokus sampai membuat black garlic itu kapasitas besar, menggunakan oven besar juga. Next. Dan ini salah satu contohnya, waktu itu saya juga membuat dari next lagi, Pak. Maaf. Yeah. Dari bawang kating. Jadi memang black garlic tidak hanya bisa dibuat dari bawang tunggal, tapi juga bisa dibuat dari
bawang cutting, walaupun untuk manfaatnya memang lebih baik bawang tunggal dibandingkan bawang cutting. Next. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan bahan baku, dan bahan baku itu memang benar-benar mengambil peran untuk kualitas black garlic yang dihasilkan. Yang pertama, kadar air umbi. Jadi umbi itu harus benar-benar kering kulit arinya dan tidak basah, apalagi lembab. Kemudian tidak busuk dan tidak berjamur. Kemudian setiap 2 hari sekali kita puter, Pak. Jadi kalau yang tadinya di bawah itu kita putar jadi di atas supaya panasnya merata. Ya. Kemudian jangan biarkan rice cooker mati, pastikan rice cooker tetap nyala. Dan yang terakhir, untuk mengatasi bau bawang putih yang menyengat, tempatkan rice cooker di dekat jendela. Next. Dan ini ada sedikit hasil penelitian saya. Waktu itu saya menggunakan bawang putih lokal, varietas Sangga Sembalun, asal Tegal. Jadi saya membandingkan black garlic yang diproduksi dari bawang putih tunggal dan bawang putih biasa. Dan terlihat bahwa glukosa dan fruktosa dari black garlic tunggal itu kurang lebih tinggi dari black garlic yang bawang biasa. Sehingga black garlic tunggal itu rasanya memang lebih manis dibandingkan black garlic yang dari bawang biasa atau bawang yang unggulan. Kemudian untuk total flavonoidnya, itu black garlic yang tunggal memang lebih tinggi daripada black garlic biasa, karena dari bahan bakunya memang bawang putih tunggal memiliki total flavonoid juga yang lebih tinggi dibandingkan bawang putih biasa. Terima kasih, guys. Dokter, mati lagi. Ya, ini kemudian yang tadi saya sampaikan tentang S-alilcysteine. Jadi S-alilcysteine itu yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Ini bukan penelitian saya, tapi saya ambil dari jurnal. Dan terlihat bahwa semakin lama waktu fermentasi, memang kandungan S-alilcysteine-nya itu semakin tinggi. Tetapi kalau dilihat pada fermentasi hari ke-15, itu kandungan S-alilcysteine-nya itu sudah tinggi, sebanyak 108 mikrogram per gram. Dan kalau memang mau dilanjutkan untuk konsumsi sendiri, semakin lama memang semakin baik. Tapi kalau untuk dijual kan lumayan listriknya. Jadi kalau pas pelatihan biasanya saya menyarankan untuk difermentasi selama 15 hari saja. Kemudian untuk suhu, S-alilcysteine itu merupakan turunan dari cysteine. Cysteine itu asam amino yang protein, dan protein itu kan pasti rusak di suhu tinggi. Jadi kenapa semakin tinggi suhu justru kandungan S-alilcysteine-nya itu lebih rendah? Karena kalau suhu tinggi, protein atau S-alilcysteine-nya malah terdegradasi. Jadi untuk suhu biasanya optimalnya itu di suhu 40-55 derajat Celcius. Ini kalau mau menggunakan oven di set di 40-55 derajat Celcius, tapi kalau menggunakan Magicom dan Magic Jar biasa itu di posisi warm itu sudah 40-55 derajat, tidak perlu disetting. Next. Dan ini produknya. Kalau yang sebelah kiri itu produk dari binaan kami dari Tegal. Di sana memproduksi black garlic dari bawang putih varietas lokal Sangga Sembalun, ada black garlic dari bawang tunggal, dan ada black garlic dari bawang bonggolan. Kemudian yang sebelah kanan itu produksi dari Litbang. Kebetulan yang sebelah kanan itu tidak dijual. Di situ kami menggunakan black garlic dari bawang putih, tapi bawang putih impor. Dan memang kalau bawang putih impor itu ukurannya lebih besar dibandingkan bawang putih varietas lokal. Next. Untuk konsumsi black garlic, bisa konsumsi langsung, jadi begitu dikupas, kita bisa makan, kemudian bisa ditambahkan dalam masakan. Di Instagram atau di online itu sudah ada banyak yang restoran-restoran yang menawarkan makanan sehat, seperti yang digambar itu, ada pizza, tapi toppingnya menggunakan black garlic. Kemudian ada juga mie
terus ditambahkan black garlic. Jadi karena tidak semua orang bisa menerima rasa dari black garlic itu. Walaupun sudah jauh berbeda dari bawang putih, tapi kalau yang ada di bayangan orang kan yang namanya bawang putih itu nggak enak ya, getir-getir gimana. Jadi walaupun sudah diolah menjadi black garlic, kadang orang tetap nggak mau nyobain. Jadi di sini alternatifnya bisa ditambahkan dalam masakan atau diolah menjadi produk lainnya. Next. Dan ini ada produk olahan black garlic yang ada di pasaran. Bisa dibikin mie, bisa dibikin minuman, bisa dipowderkan, bisa dibikin pasta, saus, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian ada beberapa produk olahan yang kebetulan sudah saya coba. Yang pertama itu pasta black garlic. Pasta black garlic itu produk intermediate yang setelahnya bisa diolah menjadi produk lain. Bisa menjadi mie, bisa menjadi madu. Jadi ini bahan dasar dari produk olahan black garlic-nya. Dan masih memiliki rasa, aroma, serta khasiat yang sama dengan black garlic. Cara pembuatannya pun cukup sederhana, cukup dikupas, kemudian dihancurkan sampai ukuran tertentu, kemudian dikemas. Biasanya pakai blender sederhana saja, kemudian dikurangin airnya karena untuk memperpanjang umur simpannya. Kemudian kita kemas. Next. Selanjutnya ada selai black garlic. Alhamdulillah kemarin saya nyoba Pak bikin selai black garlic. Jadi dari pasta black garlic itu kemudian saya tambahkan gula dan air. Untuk gulanya mungkin tergantung selera. Kalau misalnya suka asam, tidak perlu dikasih gula, tidak apa-apa. Kalau misalnya sukanya manis, dikasih gula secukupnya. Dan selai black garlic ini bisa diproduksi juga dari black garlic yang dalam tanda kutip gagal ya. Kalau misalnya black garlic luarnya itu udah hitam, tapi dalamnya itu masih coklat, itu kan tidak bisa dijual. Nah, daripada mubazir dibuang, kita bisa olah menjadi selai black garlic di sini. Kemudian kita bisa oleskan ke roti atau untuk makanan yang lainnya. Next. Kemudian untuk cara penyimpanan black garlic-nya, yang pertama, simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, tidak langsung terkena sinar matahari, dan disimpan di tempat lembab. Kalau hasil penelitian kami, black garlic itu bisa disimpan sampai 6 bulan setelah produksi. Dengan catatan, disimpan tidak di tempat lembab. Tuh. Next. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Kirana. Ini saya kira paparan yang luar biasa ya, yang bisa memberikan banyak informasi ke kita semua seperti apa black garlic tadi, termasuk di dalamnya bagaimana cara mengolahnya gitu. Karena kalau dilihat dari ceritanya Mbak Titik tadi 8 hari ya, 8 hari. Tapi kalau dilihat dari paparannya Mbak Kirana tadi, kayaknya sih 8 hari itu masih belum maksimal gitu. Hasilnya bagus tapi belum maksimal karena di angka 15, 2 minggu ya sebetulnya. Nah, 2 minggu itu yang cukup bagus. Meskipun makin lama makin bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut, saya sedikit ingin share. Kalau ini dari referensi ya, yang sudah dilakukan di Korea dan di Amerika Serikat itu memang kalau sampai 10 hari itu sebenarnya masih agak coklat ya gitu ya. Jadi kalau di sini 25 hari seperti ini, 40 hari dan seterusnya. Nah, di mereka itu memang prosesnya sampai panjang gitu. Tetapi kalau dari paparannya Mbak Kirana tadi nggak perlu sampai 60 hari atau sekian lama ini karena time is money. Itu makin lama sebetulnya ya makin repot juga kita untuk mendapatkan keuntungan gitu karena keuntungannya tidak banyak. Kemudian hal lain yang ingin saya garis bawahi adalah
Nggak cuma hanya jadi bawang hitam aja, bisa jadi pasta tadi ya. Pasta yang anggap aja gagal gitu ya. Black curry-nya nggak black banget, tapi agak-agak coklat gitu, bisa jadikan pasta. Bisa juga dibuat tepung, nanti kalau mau lebih lagi di kapsul lah gitu ya. Jadi sebenarnya lama fermentasi itu tergantung dari bahan baku yang kita gunakan, Pak. Kalau kita menggunakan bawang putih lokal, itu kan ukurannya kecil ya. Iya, jadi cepat. Iya, kecil. Waktu itu saya memakai Sangga Sembalut, baru 6 hari fermentasi itu memang sudah hitam, Pak. Saya lanjutkan sampai 10 hari, makin lama memang makin hitam. Dan saya selesaikan sampai 15 hari waktu itu. Jadi kalau hanya ingin mencari hitamnya, itu 5 hari, 6 hari itu sebenarnya sudah hitam kalau untuk bawang varietas bawang lokal. Cuma di sini kan kita juga akan mencari manfaatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual, baiknya itu memang semakin lama fermentasinya, Pak. Gitu. Tapi kalau untuk dijual ya perlu apa ya? Kalau istilahnya itu dioptimasi supaya kita menjual itu masih untung, karena kan lumayan listriknya. Mbak Kirana, Mbak Titi, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa kasih interpretasi apa-apa ini. Jadi ini pro bono di sini. Mudah-mudahan ilmunya itu menjadi ATM lah, ATM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusinya, ini kesertaannya, dan terutama untuk Mbak Titi dan Mbak Kirana, terima kasih banget ilmunya, berbaginya, karena dengan ini kita menjadi lebih tahu dan rasanya hidup ini jadi lebih bermakna lah gitu. Dibandingkan 2 jam yang lalu, saya sekarang lebih mengerti, lebih ahli, merasa lebih ahli dan paham gitu. Apalagi share dari teman-teman yang lain, Pak Waluyo, Pak Yowa, Pak Dua, ya. Pak Dua, dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita ke depan gitu. Sehat terus sehat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Matur nuwun semuanya. 15. Tri Saraswati, Tri. Terima kasih Mbak Kirana ya. Sudah bersama saya. Terima kasih. Udah dipoto belum, Pak Sigi? Oh ya. Foto dulu baru selesai.